Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu rasulullahil karim. Teman-teman hijrah, sahabat-sahabat hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat, teman-teman sekalian. Begitu banyak nikmat dari Allah sehingga kita masih punya waktu untuk senantiasa berbenah diri kita, senantiasa menjadikan diri kita sebagai orang-orang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan untuk junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena beliau yang begitu luar biasa, beliau yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita, zaman jahiliyah, ke zaman yang terang benderang seperti sekarang. Baik teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah yang pertama tadi kita membahas tentang Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Rasulullah yang dijuluki Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin. Kemudian dijuluki juga singanya Allah, saking gagah beraninya ini Umar sampai dijuluki singa Allah, teman-teman sekalian. Jadi kisah dari Umar bin Khattab ini, teman-teman, dia dulunya adalah orang-orang Quraisy, orang-orang yang betul-betul menentang ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Umar bin Khattab, orang yang berani, orang yang gagah perkasa pada waktu itu, orang yang paling ditakuti pada waktu itu, tapi dia menentang Rasulullah SAW. Dia menentang Rasulullah. Jadi Umar ini di zaman jahiliyah, teman-teman sekalian, bayangkan di zaman jahiliyah pada waktu itu, kegemarannya Umar ini itu berjudi, teman-teman. Bahkan di perjudiannya dia itu bukan perjudian yang main-main gitu. Perjudiannya dia itu kalau ada orang hamil lewat, ada perempuan hamil lewat, itu dia berjudi sama temannya. Kira-kira bayi yang dikandung oleh perempuan itu laki-laki atau perempuan gitu. Taruhan mereka. Setelah taruhan, perempuan itu diambil, dibelah perutnya, dikeluarkan anaknya. Nauzubillahi min dzalik. Hanya untuk taruhan saja, apakah anak di dalam kandungannya itu laki-laki atau perempuan. Bayangkan bagaimana kejinya Umar bin Khattab pada waktu itu. Teman-teman hidayah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu Umar bin Khattab sangat marah kepada Rasulullah karena dia beranggapan kalau ajaran yang dibawa sama Rasulullah ini itu menggoyangkan kaum-kaum Quraisy. Gitu. Sudah semakin banyak pengikutnya Rasulullah, semakin banyak orang-orang Quraisy yang ikut kepada Rasulullah. Itu membuat Umar sangat marah, teman-teman sekalian. Umar begitu marah, lalu Umar mau mencari Rasulullah SAW. Diunuskan pedangnya untuk mencari Rasulullah SAW pada waktu itu. Dia ingin membunuh Rasulullah. Memang di benaknya itu saya harus membunuh Muhammad. Jadi ketika Umar bin Khattab ini berjalan untuk menuju ke rumahnya baginda Rasulullah, di perjalanan dia bertemu sama seorang sahabat Rasulullah
yang masuk Islam dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi pada waktu itu saking masih takutnya ini orang-orang muslim, cara mereka menyebarkan Islam itu dengan sembunyi-sembunyi, teman-teman sekalian. Jadi ketika Umar datang menuju ke rumah Rasulullah, di perjalanan dia ketemu dengan seorang muslim tapi menyembunyikan identitasnya sebagai seorang muslim. Dia bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, kau mau kemana?" Gitu. Umar katakan, "Saya mau ke rumah Rasulullah. Saya mau ke rumah Muhammad, saya akan tebas lehernya Muhammad." Lalu sahabat itu berkata, "Kenapa kau harus menebas Muhammad? Kenapa kau harus membahas Muhammad?" Gitu. Sedangkan adikmu, adik kandungmu itu dengan suaminya sudah ikut ajarannya Muhammad gitu. Kenapa kau harus cari Muhammad untuk membunuh lagi dia? Tahukah kau Umar bahwa adikmu yang perempuan dan suaminya itu sudah masuk ajarannya Muhammad gitu. Mendengar orang itu berbicara seperti itu, Umar bin Khattab begitu marah, teman-teman sekalian, sehingga membatalkan niatnya ke rumah Rasulullah. Dia langsung pulang ke rumahnya mencari adiknya. Begitu sampai di rumah, didobrak pintunya, adiknya dengan suaminya sedang membaca Al-Quran. Waktu itu dia sedang membaca surat Toha. Ketika Umar melihat Al-Quran itu, Umar berkata, "Apa yang kau baca ini? Apakah ini kitabnya Muhammad?" Maka adiknya berkata, "Iya, ini kitabnya Rasulullah." Maka seketika Umar menampar adiknya sampai berdarah, teman-teman sekalian. Begitu marahnya Umar, dia menampar adiknya sampai berdarah, adiknya menangis. Lalu tiba-tiba Umar kasihan kepada adiknya yang berdarah akibat tamparannya. Dia berkata, "Kemarikan kitab itu, sini saya baca." Gitu. Lalu adiknya berkata, "Tidak bisa. Kau dalam keadaan najis. Kalau kau memegang Al-Quran ini, kau mandi dulu, hilangkan dulu najis di badanmu." Gitu. Jadi Umar mandi, karena penasarannya dia mandi membersihkan dirinya, lalu memegang Al-Quran itu, teman-teman sekalian. Subhanallah, begitu Umar memegang Al-Quran itu, dia membaca surat Toha ayat 1 sampai 8. Jadi di surat itu, teman-teman sekalian, dikisahkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Muhammad, kuturunkan Al-Quran ini kepadamu, kuturunkan kitab ini kepadamu bukan untuk membuat kau stres. Tugasmu hanya menyampaikan kepada orang dengan lemah lembut saja. Ketika kau menyampaikan kebenaran kepada orang dan orang itu tidak mau mengikutimu, maka itu bukan salahmu lagi, itu biarkan Allah saja. Biarkan itu menjadi urusan Allah saja. Tugasmu hanya menyampaikan dengan lemah lembut, kelembutan, sebarkan kelembutan Islam kepada semua orang. Sebarkan kebaikan Islam kepada semua orang." Dengan membaca itu, teman-teman sekalian, Umar bin Khattab hatinya tiba-tiba luluh. Hatinya Umar luluh, seolah-olah ingin mengeluarkan air mata tapi ditahan sama dia. Lalu dia berlari menuju ke rumah Rasulullah. Begitu dari kejauhan, teman-teman sekalian, para sahabat melihat Umar menuju ke rumah Rasulullah, sahabat semua berdiri. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, biar kami yang menghadapi dia, biar kami yang memenggal kepala Umar." Tapi apa kata Rasulullah, teman-teman? "Jangan, biarkan saya yang menemui Umar." Begitu lembutnya Rasulullah, teman-teman sekalian, beliau berkata, "Jangan, biar saya yang menemui Umar." Jadi ketika Rasulullah menemui Umar, berhadapan muka dengan Umar, Rasulullah berkata, "Wahai Umar, belum terkena ke hatimu dengan kitab-kitab Allah? Belum maukah kau ikut dengan ajaran-ajaran Allah?" Tiba-tiba Umar bin Khattab terduduk, teman-teman sekalian, langsung bersujud depan Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan saya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat." Maka dituntunlah Umar, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Seketika semua sahabat bertakbir, teman-teman sekalian. Begitu bahagianya kaum muslimin pada waktu itu. Seorang Umar yang ditakuti pada waktu itu ikut kepada Rasulullah. Maka dengan gagah beraninya Umar berkata, "Ya Rasulullah, sekarang saya menjadi Islam. Sekarang jangan lagi kau sebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi. Kalau ada yang berani mengganggu kau menyebarkan Islam, maka siap-siaplah untuk kehilangan nyawanya." Bukan karena sombong, teman-teman sekalian, tapi karena Umar mau meyakinkan bahwa dia yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saking gagah perkasanya Umar ini, teman-teman sekalian, sampai Rasulullah berkata, "Wahai Umar, tahukah engkau, aku melihat jin dan setan itu berlarian ketika kau ada, Umar." Subhanallah, kalangan jin dan setan itu menakuti Umar, teman-teman sekalian. Bahkan jin tidak berani melewati jalanan yang sudah dilewati sama Umar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Masuknya Umar menjadi seorang muslim, disitulah bertambah besar kemajuan Islam, teman-teman sekalian. Karena Umar yang dulu ditakuti, tiba-tiba menjadi seorang muslim,
dan tampil gagah perkasa untuk menyebarkan Islam tanpa sembunyi-sembunyi lagi, teman-teman sekalian. Subhanallah. Bahkan Rasulullah berkata, wahai Umar, seandainya ada nabi setelahku, maka kaulah orangnya. Seandainya ada nabi ke-26 setelahku, maka kaulah orangnya. Saking gagah perkasanya Umar, teman-teman sekalian. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kekuasaan yang kita punya, lalu kita tidak menggunakan untuk membantu agama Allah, maka kitalah orang-orang yang paling rugi, teman-teman sekalian. Orang yang paling rugi, orang yang memiliki kuasa, memiliki keberanian, orang yang ditakuti, tapi tidak menggunakan itu untuk membantu agamanya Allah, maka itulah orang-orang yang paling rugi, teman-teman. Semoga kisah Umar ini bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Semakin kita tingkatkan lagi jazbah beramal kita semangat lagi untuk jadi lebih baik dari hari ke hari, teman-teman sekalian. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari saya pribadi. Saya masih baru belajar, masih banyak yang harus saya pelajari lagi, masih banyak korban lagi di jalan Allah. Sempurnanya majelis kita hari ini, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.